Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang materi komposisi fungsi bab kedua untuk kelas 11. Namun sebelumnya Bapak ingatkan kembali, di pandemi seperti ini kalian semuanya jangan lupa jaga kesehatan, staminanya, makannya harus bergizi, dijaga. Setiap mau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Baik, langsung saja untuk materinya. Selamat menyaksikan. Operasi aljabar pada fungsi ya. Nah, diketahui misalnya f dan g adalah fungsi, maka nanti penjumlahan fungsi yaitu f tambah gx sama dengan fx ditambah gx. Lalu yang kedua ada operasi pengurangan fungsi, f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx. Yang ketiga ada operasi perkalian fungsi, misalnya f kali gx maka fx kali gx. Yang keempat, pembagian fungsi f per gx sama dengan fx per gx untuk gx tidak sama dengan 0. Lanjut, sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Yang pertama ada sifat komutatif, jadi p ditambah qx itu sama dengan q ditambah px, jadi bersifat komutatif ya. Lalu yang kedua ada sifat asosiatif pada penjumlahan ya, itu lihat ya sana, itu p tambah q tambah rx itu sama dengan p ditambah q tambah rx, jadi yang mana dulu yang mau dioperasikan sama aja. Lalu yang ketiga sifat asosiasi pada perkalian, itu p kali qx sama dengan q kali px, dan yang terakhir sifat komutatif ya. Yang terakhir sifat asosiatif pada perkalian, p kali q kali rx sama dengan p kali q kali rx. Lalu contoh ya, sekarang kita lihat misalnya px sama dengan 2x tambah 1, qx sama dengan x dikurangi 2, dan rx sama dengan 3x ditambah 2. Nah, kita akan membuktikan yang pertama sifat komutatifnya dulu, komutatif perjumlahan ya. Jadi di sana ada 3 buah fungsi tuh, px, qx, dan rx. Yang komutatif, nah penjumlahan berarti nanti p ditambah qx berarti px ditambah qx ya. Substitusi langsung, px nya berapa, 2x tambah 1, qx nya x dikurangi 2, tinggal dioperasikan saja. Berarti 2x ditambah x sama dengan 3x, 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1, berarti hasilnya 3x dikurangi 1. Lalu kita lihat cek yang bawahnya. Yang bawahnya berarti kebalikannya, q ditambah px. Nah, berarti qx ditambah px ya, berdasarkan sifat yang tadi. Substitusi, qx nya x dikurangi 2 dan px nya 2x tambah 1, x ditambah 2x sama dengan 3x min negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kita lihat hasilnya, ternyata hasilnya sama ya, 3x dikurangi 1 dan 3x dikurangi 1. Berarti terbukti bahwa sifat penjumlahan pada fungsi bersifat komutatif, begitu ya. Lalu yang perkaliannya, coba kita lihat perkaliannya, p kali qx sama dengan px kali qx. Nah, substitusi sama, px nya 2x ditambah 1, qx x dikurangi 2. Langsung saja 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali negatif 2 sama dengan negatif 4x, 1 kali x sama dengan positif 1x, dan 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Kita operasikan, yang bisa dioperasikan yang mana, yaitu 4x dan x ya. Nah, negatif 4x ditambah x maksudnya, negatif 4x tambah x sama dengan negatif 3x, berarti hasilnya 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Nah, sekarang kita cek kebalikannya, yaitu q kali px. Nah, itu juga sama ya, coba kita cek. Q kali px berarti qx kali px, substitusi kedua-duanya sama hasilnya, berarti perkalian bersifat komutatif. Lalu yang penjumlahan, nah bersifat asosiatif penjumlahan ya.
Asosiatif penjumlahan dilihat di sana, P dikurangi Q tambah RX sama dengan P ditambah Q di P tambah QX dulu, lalu tambahkan RX. P tambah QX tadi sudah ada, tinggal substitusi 3X dikurangi 1 ditambah RX-nya 3X ditambah 2, jadi 6X min 1. Ternyata hasilnya sama dengan yang bawah ya. Dan itu juga berarti terbukti bahwa penjumlahan itu bersifat asosiatif. Lalu yang terakhir asosiatif perkalian. Kalian coba dilihat saja di sana perkalian. Kalau yang sudah ada langsung substitusi saja. Tadi sudah ada ya, P kali QX dulu kan. Sudah ada hasilnya, itu 2X kuadrat min 3X min 2. Substitusi saja. Udah disubstitusi, lalu kali-kalikan. Nah, kali-kalikan satu-satu secara distributif ya. Dan hasilnya bisa dilihat di sana. Nah, hasilnya ternyata sama juga begitu. Berarti terbukti ya 4 sifat tadi. Lalu yang selanjutnya daerah asal fungsi hasil operasi aljabar 2 fungsi atau lebih. Diketahui DF daerah asal fungsi F dan daerah fungsi G. Daerah asal operasi aljabar 2 fungsi sebagai berikut. Daerah asal fungsi F dikurangi GX sama dengan DF beririsan dengan DG. Daerah asal fungsi F dikurangi GX berarti DF dikurangi G dan DF beririsan dengan G. Daerah asal fungsi F kali GX berarti DF kali G, DF beririsan juga dengan G. Nah, daerah asal fungsi yang perkaliannya, nah itu X di mana GX tidak sama dengan 0 ya. Nah, itu contoh soalnya. Contoh soalnya boleh kalian screenshot terlebih dahulu, nanti boleh dikerjakan ya di buku latihan soalnya masing-masing. Itu dilihat di sana. Fx sama dengan akar X tambah 4, Gx sama dengan 1 per X tambah 1, dan Hx sama dengan X pangkat 2 ya. Ada 3 buah fungsi dan yang ditanyakan adalah F tambah Gx, F dikurangi Hx, G kali Hx ya, dan F per Gx. Itu tinggal substitusikan saja seperti soal yang tadi Bapak jelaskan. Lalu operasi komposisi fungsinya. Nah, definisi komposisi fungsi, jika F dan G fungsi dari Rf dg, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian df ke himpunan bagian Rf yang disebut fungsi komposisi gitu ya. Ditulis bundaran, itu bundaran ya, 0 kecil itu bukan derajat seperti derajat, tapi di bawah itu sebutnya GOF itu, jadi bacanya itu G bundaran F ya. Itu notasi dari komposisi fungsi. Jadi begitu ya. Terdefinisi G bundaran Fx itu sama dengan G Fx gitu. Jadi fungsi X dalam Gx itu adalah Fx. Sifat komposisi fungsi, sifatnya itu, jadi G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G, berarti tidak bersifat komutatif ya. Tidak bersifat komutatif, tidak sama itu maksudnya. Lalu pada operasi komposisi fungsi juga berlaku sifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran H itu sama dengan F bundaran G bundaran H. Nah, asosiatif itu ya terbukti pada operasi komposisi berlaku sifat identitas. F bundaran identitas sama dengan identitas bundaran F sama dengan F gitu. Jadi tidak bersifat komutatif ya, tapi bersifat asosiatif dan identitas. Nah, contoh soalnya ini yang nanti akan Bapak jelaskan ya. Diketahui Fx dikurangi X kuadrat dikurangi 2X tambah 2 dan Gx sama dengan X tambah 1. Yang A, apakah F bundaran G dan G bundaran F terdefinisi? Selidikilah. Yang B, tentukan rumus fungsi F bundaran Gx. Dan yang C, tentukan nilai A dari G bundaran FA sama dengan 2. Nah, akan Bapak jelaskan nanti melalui langsung ya, videonya langsung. Silakan kalian perhatikan dan boleh nanti dicatat ya. Boleh nanti dicatat apa yang Bapak jelaskan di video langsung setelah ini begitu. Silakan boleh di screenshot dulu. Ya, lanjut untuk pertanyaan yang B, kita akan mencari nilai A supaya ini persamaan fungsinya menjadi G bundaran FA sama dengan 2. Nah, sebelum kita mencari FA, kita cari terlebih
cari dulu G bundaran Fx ya. Ingat, dalam fungsi komposisi ini tidak berlaku sifat komutatif, berarti F bundaran Gx dengan G bundaran Fx itu tidak sama gitu ya. Berarti kita cari dulu G bundaran Fx ini. Kita uraikan sama seperti yang soal A tadi, berarti G F X gitu ya. Nah, fungsi Gx-nya kita tulis dulu X tambah 1, lalu seperti tadi X ini berarti adalah fungsi Fx, berarti substitusi ya, Fx ini substitusi ke X, berarti tinggal X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2 tambah 1 tambah 1 dari sini. Kita operasikan. Nah, operasikan berarti positif 2 positif 1 gitu ya. Positif 2 tambah positif 1 sama positif 3, berarti X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 gitu ya. Nah, setelah kita ketahui fungsi G bundaran Fx, baru kita akan mencari nilai A-nya gitu ya. Kita substitusi nanti di sini kan, berarti G bundaran Fa sama dengan 2 ya. Nah, berarti A ini adalah nilai X dalam fungsi G bundaran Fx. Berarti kita substitusi menjadi A kuadrat dikurangi 2A ditambah 3 sama dengan 2. Nah, kita bikin menjadi sebuah persamaan kuadrat. Nah, di sini konstantanya kita jadikan 0 ya, supaya jadi 0 berarti ini dikurangi 2. Kalau persamaan ini dikurangi 2, berarti yang sebelah sini juga ruas tekanan juga harus dikurangi 2. Berarti sini A kuadrat dikurangi 2A ditambah 3 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2. Gitu ya. Lalu A kuadrat dikurangi 2A 3 dikurangi 2 sama dengan 1 positif ya, positif 1 ya, sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Baru kita faktorkan. Kita lihat faktornya berarti ya, kita faktorkan. Di sini kan dikalikan P kali Q sama dengan 1 dan P tambah Q sama dengan negatif 2. Berarti bilangan P dan Q yang kita cari adalah negatif 1 dengan negatif 1. Langsung saja, itu cara pemfaktoran yang baru 1 kemarin ya, yang sudah Bapak jelaskan. Berarti di sini A negatif 1 kali A negatif 1 sama dengan 0. Nah, berarti nilai A-nya sama dengan 1. Ya. Jadi nilai A-nya sudah diketahui sama. Ya, lanjut untuk pertanyaan yang B, kita akan mencari nilai A supaya ini persamaan fungsinya menjadi G bundaran Fa sama dengan 2. Nah, sebelum kita mencari Fa, kita cari terlebih dahulu. Cari dulu G bundaran Fx ya. Ingat, dalam fungsi komposisi ini tidak berlaku sifat komutatif, berarti F bundaran Gx dengan G bundaran Fx itu tidak sama gitu ya. Berarti kita cari dulu G bundaran Fx ini. Kita uraikan sama seperti yang soal A tadi, berarti G F X gitu ya. Nah, fungsi Gx-nya kita tulis dulu X tambah 1, lalu seperti tadi X ini berarti adalah fungsi Fx, berarti substitusi ya, Fx ini substitusi ke X, berarti tinggal X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2 tambah 1 tambah 1 dari sini. Kita operasikan. Nah, operasikan berarti positif 2 positif 1 gitu ya. Positif 2 tambah positif 1 sama dengan positif 3, berarti X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 gitu ya. Nah, setelah kita ketahui fungsi G bundaran Fx, baru kita akan mencari nilai A-nya gitu ya. Kita substitusi nanti di sini kan, berarti G bundaran Fa sama dengan 2 ya. Nah, berarti A ini adalah nilai X dalam fungsi G bundaran Fx. Berarti kita substitusi menjadi A kuadrat dikurangi 2A ditambah 3 sama dengan 2. Nah, kita bikin menjadi sebuah persamaan kuadrat. Nah, di sini konstantanya kita jadikan 0 ya, supaya jadi 0 berarti ini dikurangi 2. Kalau persamaan ini dikurangi 2, berarti yang sebelah sini juga ruas tekanan juga harus dikurangi 2. Berarti sini A kuadrat dikurangi 2A ditambah 3 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2. Gitu ya.
Lalu A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 2 sama dengan 1. Positif ya. Positif 1 ya, sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Baru kita faktorkan. Kita lihat faktornya berarti ya, kita faktorkan. Di sini kan dikalikan P kali Q sama dengan 1 dan P tambah Q sama dengan negatif 2. Berarti bilangan P dan Q yang kita cari adalah negatif 1 dengan negatif 1. Langsung saja, itu cara pemfaktoran yang baru 1 kemarin ya, yang sudah Bapak jelaskan. Berarti di sini A negatif 1 kali A negatif 1 sama dengan 0. Nah, berarti nilai A-nya sama dengan 1. Ya. Jadi nilai A-nya sudah diketahui sama dengan